Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka yang berbahagia. Selamat datang dan bergabung di dalam kelas karya ilmiah PDGK 4560. Perkenalkan, saya Rizky Zakwandi yang akan membersamai Bapak Ibu dalam kesempatan ini. Selama satu semester ke depan, kita akan membahas mengenai seluk-beluk terkait mata kuliah karya ilmiah, yang mana mata kuliah ini menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik Bapak Ibu sebagai calon sarjana di Prodi PGSD FKIP UT. Mata kuliah ini bersifat praktikal dan sangat relevan dengan berbagai aktivitas belajar yang telah Bapak Ibu jalani selama mata kuliah sebelumnya. Di sini, Bapak Ibu akan ditantang untuk menyusun sebuah karya ilmiah yang tidak hanya mencerminkan kemampuan akademik Bapak Ibu, tetapi juga mengintegrasikan pengetahuan yang sudah Bapak Ibu pelajari selama ini. Perlu diperhatikan bahwasanya menulis artikel ilmiah memerlukan kemampuan dan konsentrasi yang sangat kompleks. Ini bukan hanya soal menyusun kata-kata, tetapi juga bagaimana Bapak Ibu mampu mengolah pengetahuan yang sudah dipelajari, kemudian dipadukan dengan pengetahuan yang terus berkembang melalui latihan dan skill-skill yang berkelanjutan. Isi dari tulisan Bapak Ibu yang nantinya akan dituangkan dalam suatu bentuk karya tulis ilmiah, yang dalam hal ini adalah artikel ilmiah, sangat dipengaruhi oleh seberapa banyak Bapak Ibu membaca dan memahami berbagai informasi dari berbagai sumber. Artinya, tanpa banyak membaca, Bapak Ibu akan kesulitan menulis. Bagaimana bisa menulis jika tidak ada informasi yang bisa kita peroleh? Atau bagaimana kita menuliskan sesuatu ide tanpa kita pernah membaca ide atau bagaimana orang lain menyajikan idenya dalam bentuk tulisan. Itulah mengapa Bapak Ibu akan diwajibkan untuk mengikuti pembelajaran atau bimbingan dalam mata kuliah ini. Ikut sertaan Bapak Ibu di dalam mata kuliah ini diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar yang berharga, termasuk masukan dari pembimbing dalam hal inilah tutor, agar artikel ilmiah yang Bapak Ibu hasilkan bebas dari plagiasi, original, dan layak untuk dipublikasikan. Maka untuk itu, kami sudah menyusun beberapa capaian pembelajaran mata kuliah ini. Di antaranya, yang pertama, Bapak Ibu diharapkan dapat merumuskan permasalahan sesuai dengan bidang ilmu yang Bapak Ibu kaji. Khusus di bidang ini, Bapak Ibu artinya permasalahan yang akan Bapak Ibu angkat dan akan Bapak Ibu selesaikan berkaitan dengan permasalahan yang Bapak Ibu temukan di kelas PGSD-nya, di kelas di SD-nya. Yang kedua, membuat judul artikel yang tepat dan relevan. Bapak Ibu perlu diperhatikan, judul karya ilmiah harus bisa menggambarkan isi dan tentunya juga harus bisa menarik minat dari pembaca. Bapak Ibu yang ketiga diharapkan dapat mengolah hasil bacaan atau referensi guna mendukung pengembangan artikel ilmiah yang Bapak Ibu tulis. Bapak Ibu juga diharapkan mampu membuat kerangka karangan atau kerangka tulisan atau outline dari apa yang akan Bapak Ibu bahas. Selanjutnya, Bapak Ibu juga diharapkan mampu mengaktualisasikan outline yang sudah dibuat menjadi suatu karya ilmiah yang utuh. Terakhir, capaian mata kuliah kita itu adalah Bapak Ibu diharapkan dapat memperbaiki dan memfinalisasi karya tulis ilmiah tadi berdasarkan hasil diskusi dengan dosen pembimbing atau tutor dalam hal ini, sehingga karya tulis yang Bapak Ibu rancang itu sudah layak untuk dipublikasikan. Tentu saja Bapak Ibu, ini bukan proses yang mudah. Menulis artikel ilmiah memerlukan ketekunan, keterampilan analitis, dan tentu saja pemahaman yang mendalam tentang topik yang sedang Bapak Ibu angkat menjadi suatu permasalahan yang harus segera diselesaikan. Namun demikian, Bapak Ibu tidak perlu khawatir untuk memulai menulis dan mengembangkan ide-ide. Bapak Ibu diharapkan terus memperbaiki tulisan dan berusaha untuk melaporkan atau mendiskusikan kendala-kendala yang Bapak Ibu temukan selama proses menulis. Untuk memulai, Bapak Ibu dapat terlebih dahulu mendownload, membaca buku panduan mata kuliah karya ilmiah yang sudah disediakan, baik itu dalam versi cetak ataupun dalam versi digital.
Selain itu, nanti kami juga akan mengarahkan Bapak Ibu bagaimana mencari referensi-referensi yang relevan untuk dianalisis, sehingga Bapak Ibu dapat mengenali ciri-ciri tulisan yang memenuhi kriteria karya tulis ilmiah. Sebagai gambaran, kita dibagi menjadi dua bentuk pembelajaran Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu belajar mandiri dengan tugas. Yang kedua, ada tugas mandiri. Belajar mandiri dan tugas, Bapak Ibu nantinya akan diarahkan untuk mempelajari skenario pembelajaran dan panduan karya ilmiah. Selain itu, Bapak Ibu diharapkan juga bisa mengerjakan tugas pendahuluan dengan memilih artikel ilmiah dari sumber yang kredibel. Lanjut kepada tugas mandirinya, ada 4 tugas yang harus Bapak Ibu kerjakan. Tugas pertama berkaitan dengan bagaimana Bapak Ibu merumuskan masalah dan topik, serta membuat judul artikel ilmiah. Bapak Ibu juga diharapkan bisa atau mulai melatih diri untuk mampu mengorganisasi bacaan dan referensi yang relevan. Tugas 2 berkaitan dengan bagaimana Bapak Ibu memperbaiki tugas pertama berdasarkan masukan dari pembimbing. Kemudian dari masukan-masukan tersebut, Bapak Ibu sudah diharapkan bisa mulai membuat kerangka tulisan atau outline tadi. Di tugas ketiga, outline yang Bapak Ibu buat di tugas kedua tadi, kemudian didiskusikan dengan pembimbing, sehingga menjadi bahan bagi Bapak Ibu untuk menyelesaikan draft artikel ilmiah yang akan diupload di tugas 3. Selama proses ini, Bapak Ibu boleh berdiskusi, baik itu secara tetap maya ataupun secara asinkronusnya. Sehingga tugas keempat, di bagian tugas terakhir, Bapak Ibu diharapkan sudah memiliki draft yang final yang layak untuk dinilai. Selain itu, dalam pelaksanaannya, Bapak Ibu juga akan dibagi menjadi 2 bentuk sesi. Ada sesi tatap muka melalui tutorial webinar atau web, dan juga ada sesi belajar mandiri melalui tutorial online atau tuton. Kedua kegiatan ini tentunya nanti kita akan diskusikan lebih lanjut bagaimana teknikalnya. Bapak Ibu bisa melihat bagaimana kapan waktu untuk tutorial webinar, kapan waktu untuk tutorial online di laman e-learning yang sudah disediakan. Jadi, mohon Bapak Ibu dipersiapkan dirinya dengan baik. Mudah-mudahan di akhir perkuliahan ini Bapak Ibu sudah memiliki portofolio artikel ilmiah yang bisa memenuhi kriteria penilaian akhir dan harapan lebih lanjutnya sudah layak untuk dipublikasikan. Semoga kita semua diberi kesehatan dan kelancaran untuk mengikuti perkuliahan ini sampai akhir. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa pada kesempatan tatap muka berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.